Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar pada pagi hari ini. Insya Allah pada tahun ajaran baru 2021-2022 ini, insya Allah Bu Guru akan mengajar anak-anakku kelas 6 pelajaran akidah akhlak. Perkenalkan dulu, nama Bu Guru Bu Nurul Khatim, biasa dipanggil dengan Bu Nurul. Pada pelajaran akidah akhlak ini, nanti insya Allah saya selama 1 tahun akan mengajar anak-anak kelas 6. Pada pelajaran akidah akhlak pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang bersihkan hati dengan memohon ampun. Pada pelajaran pertemuan akidah akhlak ini, untuk yang pertama adalah pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafal istighfar adalah astaghfirullahaladzim, yang artinya astaghfirullahaladzim artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kalimat istighfar harus sering diucapkan karena kalimat istighfar merupakan bentuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun harus diucapkan setiap hari sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Jadi, jika kita dalam kehidupan sehari-hari sering berbuat kesalahan maupun dosa, kita harus sering mengucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, yang merupakan bentuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar menjadi kebiasaan ketika bersalah atau berdosa, maka ucapkanlah kalimat thayyibah istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam yang bersalah atau berdosa, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia, di samping membaca istighfar adalah segera minta maaf dan bertekad tidak mengulangi dan menutupi kesalahan itu dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering berbuat kesalahan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah salah dan tidak pernah lupa. Seorang nabi dan rasul pun juga pernah mengalami salah dan lupa. Apa yang harus dilakukan setelah berbuat kesalahan? Yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan adalah segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh
Allah menyukai orang yang bertaubat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi ketika kita berbuat kesalahan, berbuat dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, segera meminta mohon ampun kepada Allah dan bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh sangat luas bagi hambanya yang mau bertobat. Meskipun dosa seorang hamba sebesar gunung, seluas langit dan bumi, namun jika dia insaf dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka dosa tersebut bisa terhapus, yaitu taubat nasuha, taubat dengan bersungguh-sungguh dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 54 yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong. Bagaimana cara memohon ampun dan minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia? Di antaranya cara untuk memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu. Jika kesalahannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya memperbanyak membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Membaca istighfar itu tidak hanya ketika berbuat kesalahan. Ketika selesai sholat, kita juga harus membaca istighfar untuk mohon ampun kepada Allah. Kemudian berjanji tidak akan mengulanginya dan segera berbuat kebaikan yang akan menghapus keburukan. Ketika kita berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus segera mohon ampun dan bertaubat, yaitu taubat nasuha, berbuat kebaikan dan tidak akan mengulangi perbuatan yang buruk itu lagi. Yang kedua, jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya membaca istighfar. Kemudian bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan dan mengembalikan hak-haknya. Itu contoh cara memohon ampun dan meminta maaf kepada Allah dan kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa dan kesalahan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha pengampun. Walaupun kita sebagai manusia sering berbuat kesalahan, Allah pasti akan mengampuni hamba-hambanya yang berbuat kesalahan asalkan hambanya itu mau memohon ampun kepada Allah dan bertaubat. Sampai di sini dulu pertemuan pada pelajaran akidah akhlak. Semoga dengan pelajaran akidah akhlak kalimat istighfar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan senang berbuat kebaikan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.